Pernah nggak sih punya ide cerita yang keren banget di kepala, tapi pas mau nulis, bingung, harus mulai dari mana? Gimana caranya mengubah ide itu jadi sebuah kisah yang utuh dan benar-benar ngena? Tenang, jawabannya itu ada di sebuah cetak biru yang udah dipakai dari dulu banget sama para pencerita hebat. Yuk kita bongkar bareng-bareng. Nah, kutipan ini nih, ini intinya. Menulis cerita yang hebat itu bukan soal nunggu wangsit turun dari langit, bukan. Ini soal merancang, ini soal desain yang disengaja, ini arsitektur, bukan kebetulan. Jadi, yuk kita ubah cara pandang kita. Anda itu bukan sekedar penulis. Coba deh, pikirkan diri Anda sebagai seorang arsitek cerita. Tugas Anda itu merancang sebuah struktur, membangun fondasi yang kuat, biar cerita yang Anda bangun nanti nggak ambruk di tengah jalan. Terus, apa alat paling penting buat seorang arsitek? Peta atau cetak biru kan? Nah, dalam menulis, alat itu adalah outline atau kerangka cerita. Anggap aja ini GPS yang bakal nuntun Anda dari titik A ke titik Z, biar Anda nggak kehabisan bensin atau muter-muter di tempat yang sama. Oke, sekarang kita masuk ke fondasinya. Ini adalah fondasi paling klasik tapi juga paling kuat dalam dunia cerita. Ini tuh kayak DNA-nya narasi yang bisa Anda temuin di mana aja, dari mitos kuno sampai film-film superhero zaman sekarang. Struktur 3 babak. Gampangnya gini, seluruh perjalanan cerita Anda itu ya cuma 3 ini. Babak 1, kita kenalan sama dunianya. Babak 2, ini bagian konfliknya, perjuangannya. Dan babak 3, ini penyelesaiannya. 3 bagian simple yang kalau digabungin jadi sebuah pengalaman yang utuh. Oke, kita bedah babak 1 dulu ya. Ini tuh ibaratnya foto kehidupan sebelum ada masalah. Tujuannya simple banget, kenalin dunia normal karakter Anda. Siapa sih dia? Apa kekurangannya? Apa impiannya? Kita, sebagai penonton, harus kenal dan peduli sama dunianya yang biasa-biasa aja ini, sebelum dunia itu diobrak-abrik. Nah, selamat datang di jantung cerita Anda. Babak 2. Ini biasanya bagian yang paling panjang dan paling berat. Disinilah karakter Anda dilempar ke tengah-tengah masalah. Rintangannya makin susah, taruhannya makin tinggi, dan mereka dipaksa buat berubah atau hancur. Ini babak di mana pahlawan kita diuji, gagal, belajar, dan akhirnya bertumbuh. Dan akhirnya babak 3. Disinilah semua masalah, semua konflik, ketemu di satu puncak, pertarungan akhir. Tapi ini bukan cuma soal menang atau kalah. Setelah semuanya selesai, kita harus liatin hasilnya. Gimana karakter kita sekarang? Dunianya jadi kayak apa? Inilah yang kita sebut dunia normal baru, sebuah potret kehidupan setelah perjalanan yang mengubah segalanya. Di dalam struktur 3 babak tadi, ada 2 momen yang super krusial. Anggap aja ini kayak pilar utama yang nahan seluruh bangunan cerita Anda. Kalau 2 momen ini goyang, wah, bisa-bisa seluruh ceritanya ikutan runtuh. Pilar pertama kita sedut insiden pemicu. Ini tuh kayak percikan api yang nyulut seluruh cerita. Satu kejadian yang jeger, langsung menghancurkan dunia normal si karakter dan memulai petualangan mereka. Bisa aja itu surat misterius, telepon aneh, atau ledakan di seberang jalan. Apapun itu, momen ini memaksa pahlawan kita buat bergerak. Pilar kedua adalah klimaks. Ini puncaknya semua konflik. Pertarungan final di mana karakter kita berhadapan langsung sama masalah terbesarnya. Disinilah pertanyaan inti ceritanya, dia bakal berhasil nggak ya? Akhirnya dijawab dengan tegas. Biar lebih kebayang, kita pakai contoh ya. Ada Rina, seorang barista. Dunia normalnya ya itu, kerja sambil merawat adiknya yang sakit. Tiba-tiba duar, adiknya diculik. Nah, itulah insiden pemicunya. Semua usahanya buat melacak penculik, itu babak 2 yang penuh rintangan. Terus konfrontasi terakhir di atap gedung, itu klimaksnya. Dan cerita ditutup dengan mereka memulai hidup baru yang aman, sebuah resolusi. Kelihatan kan? Semua elemennya nyambung jadi satu alur yang lengkap. Oke, teorinya udah dapet nih. Sekarang, gimana caranya kita menerapkan ini buat cerita kita sendiri? Yuk kita beralih dari teori ke praktik, ke cara membuat peta petualangan Anda sendiri. Ada 2 metode umum nih buat mulai. Pertama, metode poin-poin. Ini cepat dan efektif. Cukup tulis 8-10 poin paling penting dari awal sampai akhir cerita Anda. Ini enak banget buat lihat gambaran besarnya. Kedua, ada metode sinopsis per adegan. Ini lebih detail. Anda nulis 1 kalimat ringkas buat setiap adegan yang Anda bayangin. Ini ampuh banget buat mencegah writer's block nanti. Gak ada yang benar atau salah kok, pilih aja mana yang paling pas buat gaya Anda. Jadi, tolong diingat ya, jangan pernah meremehkan kekuatan sebuah outline. Ini bukan aturan kaku yang memenjarakan kreativitas. Justru sebaliknya, ini adalah peta yang ngasih Anda kebebasan buat menjelajah tanpa perlu takut tersesat. Ini aset Anda yang paling berharga sebagai arsitek cerita.
Anda sekarang udah punya fondasinya, udah punya pilarnya, dan udah punya peralatannya buat membangun cerita yang hebat. Anda adalah arsiteknya. Pertanyaannya sekarang adalah, dengan semua ini, peta petualangan luar biasa seperti apa yang bakal Anda rancang selanjutnya? Selamat berkarya.